Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin ikhwatul iman yang saya hormati dan Allah muliakan, di pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah, masalah wudu. Paslun ayhada paslun. Furudul wudu'i, adapun fardu wudu itu sittatun, ada 6. Al awalu, yang pertama adalah niat. Asani, yang kedua ghuslul wajhi. Asalis, yang ketiga ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqain, dengan sikutnya, dengan kedua sikutnya. Ar-rabi, yang keempat mashus syai'i, mengusap satu perkara. Minar roksi, dari kepala. Al-khamisu, yang kelima ghuslur rijlain, membasuh dua kaki. Ma'al ka'bain, beserta mata kakinya. As-sadis, yang keenam at-tartibu, tartib. Ini kita sudah masuk pada pembahasan bersuci. Furudul wudu'i, kita akan membahas tentang fardu wudu. Kenapa wudu ini penting dibahas? Karena berwudu adalah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil kita. Ketika kita akan sholat, hendaknya kita dalam kondisi suci. Badan kita suci dari kotoran dan najis. Kemudian diri kita suci dari hadas. Hadas kecil adalah hadas yang sering kita kerjakan tiap hari. Baik dengan buang angin, buang hajat, buang pipis. Ya, itu menyebabkan yang membatalkan wudu. Maka sehabis buang hajat disunahkan wudu kembali. Nah, ketika kita sholat harus bersih dari hadas. Li'anna sholata munajatur rabbi. Sebab sholat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patuliba at-tanzib li ajliha. Maka dituntut kita mau sholat harus bersih dari hadas. Wa inna makhtusso ar-ra'su bil mashi. Dikhususkan bagian kepala dengan membilas kepala. Lisatri ghaliban. Nah, kita sholat itu adalah akan menghadap Rob. Maka seyogianya ketika kita akan menghadap Rob, hendaknya kita dalam kondisi suci dari hadas kita. Yaitu cara mensucikannya harus dengan wudu. Bahkan ada hadis mengatakan at-tuhur miftahus sholat. Berwudu itu adalah pintu masuknya kita untuk melaksanakan sholat. At-tuhur miftahus sholat. Berwudu itu bersuci dari hadas dengan cara berwudu itu adalah pintu masuknya sholat. Kalau kita pahami dari hadis tersebut, berarti la sholata liman la toharolah. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya untuk orang yang tidak berwudu dulu. Oleh karena itu, at-tuhur miftahus sholat, bahwa berwudu itu adalah salah satu gerbang pintunya kita untuk masuk sholat, maka wudunya harus sah. Wudunya harus sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Ya karena kita masuk gerbangnya saja tidak benar, ilegal.
Kalau kita mau legal, wudhunya harus sah, insya Allah sholatnya asal sesuai dengan syarat dan rukunnya akan sah. Sekarang begini, sholatnya sesuai dengan syarat dan rukun. Cuman sayang wudhunya tidak sesuai dengan syarat dan rukun, maka tidak sah sholatnya. Untuk supaya sah sholat, wudhunya harus sesuai syarat dan rukun, sholatnya harus sesuai dengan syarat dan rukun. Itu yang disebut at-tuhur miftahus sholat. Nah, oleh karena itu maka di sini ulama akan menerangkan tentang fardhu wudhu, rukun-rukun wudhu, supaya wudhu itu benar dan menyebabkan sholat kita sah. Rukun wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama, wudhu harus pakai niat. Berarti kalau kita cuman hanya basuh muka, basuh tangan, bilas usap kepala, kemudian basuh kaki, tidak pakai niat, tidak sah wudhunya. Kenapa? Itu mah bukan wudhu, itu mah hanya basuh muka saja dan basuh-basuh yang lain. Karena wudhu harus pakai niat. Kenapa wudhu harus pakai niat? Sebab ada hadis innamal a'malu bin niat. Sahnya amal itu dengan niat. Kalau amal tanpa niat tidak sah. Supaya sahnya amal itu harus diiringi, didahului oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan amalnya seseorang tergantung niatnya. Oleh karena itu maka di mana adanya niat, letak niat itu ada di dalam hati. Letak niat itu ada di dalam hati, bukan di dalam lisan. Jadi kalau lisan mah bukan tempatnya niat, itu mah talafud bin niat. Melafazkan niat. Jadi kalau kita mau wudhu, ambil air, saya ambil air, baru lisan kita ngomong, di lisan kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori lillahi ta'ala, dibasuh, itu mah belum sah wudhunya. Kenapa? Karena niat baru dilafazkan. Dan niat mah ada di hati, bukan di lisan. Kalau nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asghari blok itu tidak sah. Di mana adanya niat? Di hati. Kapan hati mulai melafazkan niat? Kapan hati mulai mengutarakan niat? Ketika inda awali ghuslin minal wajhi. Ketika air menyentuh muka kita, di sanalah hati kita mulai mengutarakan niat. Nah, ketika ini tangan ada airnya menyentuh muka kita, nah itu langsung ketika gini maka langsung di dalam hati mengutarakan niat. Kata hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi harus dibisikkan dalam hati. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kalau dilapatkan saja, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu tidak sah. Itu talafud bin niat. Itu ada di hati. Ketika air menyentuh muka, maka di sana langsung di dalam hati kita membisikkan niat. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Begitu. Bagaimana kalau dengan suka ada nawaitul wudu'a li rabbil hadas asghari ta'ala, nawaitul wudu'a li rabbil hadas asghari ta'ala. Niat di dalam hati bukan dalam lisan. Ketika dia menyentuhkan air ke dalam muka, lisannya adalah melafazkan niat, itu talafud bin niat, tujuannya al-isti'anah. Al-isti'anah ala niat bi hudur al-isti'anah bin niat li huduril qalbi. Membantu, lisan ini membantu niat untuk menghadirkan di dalam hati. Makanya ada yang ketika menyentuh muka itu nawaitul wudu'a li rabbil hadas asghari ta'ala. Itu lisan membantu untuk menghadirkan niat di dalam hati. Begitu.
Kalau kita bisa fokus tanpa diucapkan, lebih baik fokus. Nah gitu. Jadi lisan tidak ngomong, lisan tidak berkata apa-apa, tapi hati kita fokus. Gitu. Ya. Itu terserah, ada yang saya mah bisa fokus, bisa konsentrasi kalau lisan saya berkata, hati saya mengutarakannya. Enggak. Ada yang sama kalau lisan berkata, kemudian hati tidak mengutarakan, saya justru bisa fokus itu ketika saya lisan tertutup, hati fokus melafazkan niat. Enggak. Kemudian yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah, jadi ketika tadi air menyentuh wajah, di sana ada niat. Mana yang disebut wajah? Nah, yang disebut wajah, lihat, yang disebut wajah adalah mulai dari atas. Dari atas itu dimulai dari tumbuhnya rambut. Nih, yang jadi rambut ke sini ini kepala. Yang ke bawah nih jidat, ini adalah wajah. Jadi dari mulai tumbuh rambut ke atas disebut kepala, ke bawahnya apa? Ini adalah jidat. Nih jidat nih, ya wajah ini bagian wajah yang wajib dibasuh. Jadi dari mulai tumbuhnya rambut di atas, dari mulai tumbuhnya rambut ke bawah ini wajib dibasuh. Sampai mana batasan ke bawahnya? Batasan ke bawahnya sampai dagu. Nih sampai dagu nih. Sampai dagu ini batasan ke bawahnya. Terus pinggirnya sampai mana? Pinggirnya di sini nih. Ya. Bahasa Sundanya cecentring cepil. Bahasa Indonesia apa cecentring cepil? Nah di sini nih. Nah, pinggirnya. Pinggir sebelah kanan, pinggir sebelah kiri. Ini seperti wudu. Ini batasan yang wajib dibasuh. Batasan yang wajib dibasuh. Akan tetapi akan sempurna kita berwudu kalau apa? Kalau wudunya isbag, sempurna wudunya. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Harus gurratul muhajjalin. Apa gurrah? Gurrah itu membasuh muka secara sempurna. Bagaimana cara membasuh muka secara sempurna? Maka tadi wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah itu disebut wajah. Dari tumbuhnya rambut ke atas disebut kepala. Maka dilebihkan. Taruhlah dilebihkan 2 jari dari tempat tumbuhnya rambut. Nih berarti 2 jari ini wajib, 2 jari ini disunahkan kebasuh. Tuh, ya. Tadi kan dari tumbuh rambut ke bawah adalah kepala, tumbuh rambut ke atas tumbuh rambut ke bawah adalah wajah, tumbuh rambut ke atas adalah kepala. Ini wajib, batasan wajib. Sunnah supaya dapat pahala gurrah dalam wajah. Apa gurrah? Nanti wajah itu akan bersinar seperti rembulan. Yang di akhirat para malaikat dan para umat Nabi yang lain itu akan terkagum-kagum, kaget melihat wajah umat Rasulullah SAW yang wudunya gurratul muhajjalin, wajahnya bersinar seperti rembulan. Nah yang disebut gurrah tadi adalah lebihkan 2 jari dari kepala. Nah gitu. Jadi bukan cuman batasan rambut ke bawah yang dibasuh, tapi ada bagian bagian rambut sebatas 2 jari atau 1 jari yang terbasuh. Nah ini akan gurrah. Nah, kemudian gurrah ke pinggir dulu. Gurrah ke pinggir. Tadi wajibnya sampai sini, sampai kepala bagi sini. Nah sunnahnya bukan sampai sini. Telunjuk simpan di sini, ibu jari ke sini. Nah jadi sampai terbasuh apa? Sampai terbasuh daun kuping telinganya. Tuh gitu. Ya. Telunjuknya ada di pas cecentring kupil sini nih. Kemudian jempol ibu jari ini ada di sini tuh, diginiin. Ibu jari ada diginiin. Nah, itu adalah batasan gurrah dari pinggir. Tadi kan yang wajib sebelah sini ya, yang wajib mah. Nah, maka sekarang supaya dapat gurrah apa? Daun telinganya digini. Digini.
Nah, sudah begitu, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Biarkan ini ada di atas rahang. Tarik ke bawah. Tuh. Sampai mana? Tadi yang wajib di dagu. Wajib. Maka supaya gurih, biarkan dagu dengan telunjuk. Nah, ibu jari ada di bawah dagu. Ini gini nih. Tuh. Dari sini pun sama. Tarik ke bawah. Tuh. Nah, ini akan gurih. Nanti kalau wudhu seperti itu, insya Allah wajah bercahaya seperti rembulan yang para malaikat dan umat Nabi yang lain akan terkagum-kagum kaget melihat keindahan wajah umat Rasulullah SAW. Maka tata cara begini, tata cara wudhu membasuh wajahnya. Nah, ke pinggir dulu. Nah gitu. Jadi ini ibu jari telunjuk masukin ke ini. Diulang lagi ke atas gini. Gitu. Terus 3 kali. Itu cara wudhu. Insya Allah kalau wudhunya gini ya. Digosok-gosok gini, insya Allah dapat pahala gurrah seperti itu. Itu cara membasuh wajah. Insya Allah kita wudhu. Apalagi wudhu fi waqtil makarih. Wudhu di waktu yang tidak disukai. Kapan sih wudhu yang tidak disukai? Mohon maaf, biasanya lumrah wudhu yang tidak disukai adalah wudhu sebelum tidur. Berat untuk mengamalkan wudhu sebelum tidur. Kalau wudhu sebelum sholat wajar karena tertuntut oleh kewajiban. Tapi wudhu sebelum tidur, meskipun hukumnya sunnah, pahalanya luar biasa. Sebelum tidur kita wudhu dulu, maka insya Allah dalam tidurnya akan mendapatkan pahala. Kan nanti kalau sudah bersuami istri, saya sudah wudhu, nanti bersentuhan lagi dengan suami dengan suaminya atau dengan istrinya, atau bahkan bukan bersentuhan lagi, tapi melaksanakan kewajiban suami istri, tetap dapat pahala wudhu sampai subuh meskipun tidak wudhu kembali. Masya Allah, hebat luar biasa dalam agama. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu tadi dari ujung tangan sini sampai ke sikut, ini yang wajib. Sampai ke sikut, dari sini sampai ke sikut ini wajib kebasuh, tidak boleh tidak kebasuh. Supaya muhajjalin dapat pahala gurratul muhajjalin, maka bukan sampai batasan sikut, tapi lebihkan dari sikut. Berapa? Taruh 4 jari lah, taruh 4 jari, berarti sampai otot kita nih, otot bisep kita, pependeyan kalau bahasa Sunda nama, nah sampai otot kita, maka lebihkan, lebihkan 4 jari dari sikut. Saya mau sampai ke tiak, isrof namanya. Jadi sampai ke tiak, ke sini, isrof namanya. Nah, maka cukup karena batasan yang wajib adalah sampai sikut, ma'al mirfaqain, lebih supaya dapat pahala gurratul muhajjalin, lebihkan 4 jari dari sikut kita. Lebihkan 4 jari. Ini wudhu yang sempurna. Terlalu lebih sampai ke tiak disebut israf. Kemudian yang keempat adalah massu syai' minar ra'si, mengusap satu perkara dari kepala. Jadi wajibnya itu kepala bukan rambut. Karena di kepala ada rambut, maka cukup dengan mengusap rambut sebagian saja. Sebagian saja. Berarti kalau kita pakai peci, saya wudhunya mau gini aja, udah cukup. Hanya dengan 1 jari dimasukkan, udah cukup. Cukup menggugurkan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena sunnahnya isti'abu ra'si. Seluruh kepala kebilas itu sunnahnya. Tapi kalau segini saja sudah cukup, atau 3 jari aja udah cukup. Udah cukup begini. Karena masuk ba'dil. Sunnahnya isti'ab. Bagaimana sunnahnya isti'abnya? Isti'ab sunnah begini. Cara sunnah. Ini ibu jari diletakkan di
atas telinga. Kemudian telunjuk dengan telunjuk satuin. Nah, satuin. Kemudian telunjuk dan jari tengah dorong ke belakang, tapi jari manis sama kelingking jangan dulu dirapatkan ke kepala. Biarkan itu untuk balik lagi. Telunjuk, ibu jari dorong ke belakang, jari manis dan kelingking jangan dulu ditempel ke bagian rambut. Nanti ketika balik dari belakang ke depan, kelingking dan jari manis ditempelkan. Nah, begitu. Itu isti'abur ra'si. Diulang, ya. Telunjuk dan jari tengah tempel, tarik ke belakang. Nah, jari manis dan kelingking jangan dulu tempel. Ketika mau narik ke depan lagi, balik, baru jari manis sama kelingking tempelkan. 3 kali seperti itu. Itu sunat isti'abur ra'sinya seperti itu. Bagaimana kalau orang yang suka pakai imamah? Orang yang suka pakai imamah disunahkan isti'abur ra'si. Tapi bagaimana caranya? Caranya setelah dia wudu bagian kepalanya, bagian kepalanya cukup 1 telunjuk masukin 3 kali. Usap rambut, kemudian setelah begitu ambil air yang baru, ciprat-ciprat, diusap bagian imamahnya 3 kali juga. Nah, itu meskipun tadi yang air yang bersentuhan dengan kepala adalah telunjuk, tapi yang isti'abur ra'sinya lewat imamah, itu pun dapat pahala isti'abur ra'si. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ghuslu rijlain. Ghuslu rijlain batasannya wajibnya sampai mata kaki. Itu batasan wajib. Sampai mata kaki. Tapi disunahkan lebihkan 4 jari dari mata kaki. Batasan wajib sampai mata kaki, lebihkan ke atas ke betis kita, ya, lebihkan 5 atau 4 jari dari sana, lebihkan. Itu insya Allah dapat ghurratul muhajjalin. Kemudian yang keenam, tertib. Tertib itu niat basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian usap kepala, kemudian kaki. Itu tertibnya seperti itu. Kok di sini nggak ada daun telinga? Karena membasuh ngusap daun telinga itu hukumnya sunnah. Ngusap daun telinga hukumnya sunnah. Yang wajib itu tadi, ya, yang wajib pokok-pokoknya. Baik, berarti kalau terbalik tangan, muka, kaki, itu tidak sah, harus berurutan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan wudhu kita sehingga wudhu kita termasuk ghurratul muhajjalin dan wajah kita wajah yang berseri, nanti di akhirat bersinar seperti rembulan, dan malaikat dan umat Nabi yang lain merasa terkagum-kagum, terheran-heran dengan keindahan wajah kita senantiasa dibasuh dengan air wudu dan wudunya secara sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.